Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok IoT. Di sini kita membuat project IoT pengukuran suhu sederhana yang beranggotakan saya Sanggar Bayu Saputra dengan NIM 2023-037 dan teman saya. Bayu Nur Jati Triwiraka dengan NIM 2023 TI 008. Oke, di sini kita membuat program IoT sederhana yaitu alat pengukur suhu dan kelembabannya. Jadi nanti kalau misal alat ini ditempatkan di entah itu ruangan, entah itu luar ruangan, entah itu dari alat ataupun device, kalau misal nanti mendeteksi suhu di bawah sekian, nanti ada indikator yang berkedip, maka itu nanti suhu sudah melebihi dari batas yang sudah kita setting. Dan ini ada beberapa komponen, nanti akan dijelaskan oleh Mas Bayu, bisa dijelaskan ya. Ya, untuk komponen yang digunakan pada proyek kali ini cukup sederhana. Yang pertama, komponen utama kita menggunakan ESP32 ya, yang ini. Terus yang kedua ada perangkat THT22 yang berfungsi untuk sebagai sensor suhu dan kelembapannya. Lalu di sini ada resistor, kita menggunakan resistor dengan nilai 220 ohm. Dan ini sebagai contoh kita menggunakan LED ya, lampu sebagai indikator. Jadi ketika nanti suhunya itu atau kelembapannya di atas apa yang sudah kita tentukan atau di setting, nanti akan nyala untuk LED-nya. Dan ketika suhunya di batas aman atau di bawahnya, nanti untuk indikatornya dia akan mati. Jadi untuk projectnya ini seperti itu. Nah, betul sekali. Dan di sini ada beberapa macam komponen tadi sudah dijelaskan sama untuk codingannya. Ini sebagai berikut. Di sini ada input WiFi. Jadi ini nanti perangkatnya terhubung dengan WiFi ya. Jadi pada saat sudah mulai running, kalau bisa nanti udah terkoneksi WiFi, nanti bisa dijalankan atau bisa langsung mendeteksi suhu sama kelembapan. Dan di sini ada username sama password. Ini kan nggak dikasih username sama password, jadi langsung masuk. Dan untuk alatnya ada DHT itu yang putih, DHT 22 itu masuknya ke P15. Jadi nanti masuknya ke ESP32 ini yang P15. Terus selanjutnya ada DHT 22 kan alatnya ini ya. Terus selanjutnya yang LED pin 2. Nah, ini LED ini ke pin 2 ke sini. Jadi LED terus nyambung ke resistor. Resistor tujuannya sebagai jembatan terus langsung masuk ke pin 2-nya. Setelah itu blok timer itu di sensornya itu kalau semisal nanti ada kesalahan, ada keterangannya file to read from DHT sensor. Nanti kalau semisal mungkin ada kesalahan suhu atau mungkin alatnya error, nanti ada keterangan file ini. Cuman kalau semisal di bawahnya kan ada keterangan, itu ada suhu yang dengan simbol T, artinya suhu. Terus di bawahnya ada derajat Celcius kelembapan, itu dengan simbol H atau kelembapan, sama ada persen. Dan di sini adalah billing virtual bright akan menjelaskan sebagai V0 itu sebagai dari deklarasi T atau suhu, dan V1 itu sebagai deklarasi dari H atau suhu kelembapan maksudnya gitu. Di sini dari T itu dikirim suhu ke billing dan V1 atau H itu dikirim suhu ke kelembapan dari billing. Terus yang di bawahnya ini, jadi nanti dari T ini atau dari suhu ini kita setting. Kalau misal suhunya lebih dari 50, nanti LED-nya akan menyala. Yang merahnya atau LED merahnya ini akan menyala. Ini V2-nya itu 255 itu yang high, maksudnya kedipnya. Terus dan low-nya ini yang V2-nya ini ada 0. Terus setelah itu dari serial ini kan ini kayak tipe dari
apa namanya, dari detikan sensor di dalam kita nginputkan apa namanya, nginputkan dari suhunya, nanti ada delaynya itu maksimal 1 detik. Jadi kalau misal kita inputkan, ini kan biasanya dari billingnya, deteksinya ada jedanya. Nah, itu kita setting di sini. Ini kirim data setiap 1 detik. Nanti kita edit, kita edit lagi. Ini kirim data setiap 1 detik. Jadi kalau misal emang udah kita run, dan nanti dari billing mendeteksi untuk jeda kirim datanya 1 detik seperti itu. Ini tadi untuk codingannya. Untuk implementasinya kita langsung saja running. Ini baru compile karena tadi kita edit di bagian kirim datanya. Jadi untuk aplikasi Mobi sendiri, kalau misal ada edit seperti itu harus compile dulu. Dan untuk indikatornya ini sebagai acuan kalau misal nanti kita pakai, ada beberapa pengguna lain, kalau misal ini hijau berarti nanti tandanya kita bisa running dengan normal atau lancar. Cuman kalau di indikator orange sama merah biasanya nanti kita gagal, jadi harus tunggu beberapa saat, entah itu besok atau mungkin ya hari ini cuman agak malam gitu. Biasanya untuk running yang paling disarankan itu pagi karena emang penggunanya harus sedikit, dan ini kebetulan juga mungkin udah pada nggak menggunakan ya karena masih dalam kondisi ya liburan juga sih gitu. Ini ditunggu proses runningnya, ini udah running teman-teman. Sama jika mau mendeteksi suhunya bisa diklik di sini gitu. Nah ini untuk mengatur suhunya, sama ini proses loading. Nanti kalau sudah ada suhunya, nah ini suhunya sebagai berikut. Nanti kan settingan kodigannya kita ubah ke 50 ya mas ya. Jadi nanti kalau misal ke 50 LED-nya akan menyala. Cuman kalau misal di 30 seperti ini LED-nya akan stuck, nggak akan menyala. Terus di bagian billingnya ini sebagai indikatornya aja. Di temperatur atau suhu di 37 dan kelembapan di 33. Dan LED-nya nggak menyala. Nah kita pindah ke 53, 54, dan ini langsung menyala. Yang di sini juga langsung pindah, ini juga langsung menyala. Seperti itu. Contoh kita apa namanya, ubah, maksudnya kita balik yang di sini 50 gitu, ya mana-mana. Nah kalau dari kelembapan, kalau misal dirubah dia nggak bakal nyala karena yang mendeteksi itu kan tadi kan suhunya ya. Kalau misal kelembapan dia kan menyesuaikan dari suhunya. Kalau misal emang suhunya dia besar ataupun nanti suhunya di atas 50, kelembabannya 100% gitu, dia nggak bakal menyala karena emang dia mendeteksinya suhunya bukan kelembabannya gitu. Dan otomatis kalau misal nanti suhunya kecil, otomatis nanti kelembabannya juga kemungkinan besar karena kan kalau misal nggak panas, otomatis tempatnya kan jadi kayak lebih dingin gitu. Cuman nanti kalau misal emang suhunya naik, otomatis kan tempatnya panas, jadi nanti untuk kelembabannya jadi menurun seperti itu. Jadi katakanlah 0 gitu ya, 100%, 80%. Dan nanti akan menyala dan di billing akan mendeteksi untuk apa namanya, kelembapan sama temperaturnya juga real time seperti itu. Sama untuk di bagian billing ini sendiri nanti fungsinya sebagai indikator atau untuk memonitor lewat Android bisa. Jadi nanti kalau misal udah diimplementasikan di tempat ataupun di device, nanti biasanya akan digunakan untuk mengindikator seperti itu ya mas ya. Kita kembalikan tadi seperti ini. Oke, itu saja ya yang dapat kita sampaikan.
mungkin jika ada salah kata ataupun perbuatan gitu yang kurang berkenan, kita juga mohon maaf. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.